Halo Beb, balik lagi bersama gua Akim di channel kesayangan gamer-gamer gendut. Di mana kalau bukan di Techdot ya. Jadi di hari Senin yang mendung ini ya. Sebetulnya sih gua nggak tahu hari Senin nanti bakal mendung apa kagak. Soalnya ini tagnya dari Sabtu sih sebetulnya. Tapi ya udahlah. Semoga aja di hari Senin yang cerah ya. Semoga ya cerah itu kita akan balik lagi. Gua akan menyampaikan tentang informasi apa aja tentang seputar gaming nih, terutama di seminggu ini nih. Gue juga baru dapat ada kabar sedih juga, kabar duka, habis itu juga ada kabar yang seneng lah. Ada kabar oasis di balik padang pasir yang gersang ini. Tapi yang jelas di tanggal 11 Maret ini kembali lagi gue ingatkan kepada kalian jaga harus rajin banget jaga kesehatan nih. Karena semakin hari apalagi udah mau puasa kalau misalnya tanggal 11 nih nanti pasti udah kalau misalnya itu sedang isbatnya udah mengatakan udah puasa sih, harusnya udah pada puasa sih. Tapi ya udahlah, kalian jangan lupa puasa, jangan sampai batal ya, jangan lupa jangan jaga kesehatan juga. Nah terus saudara, tanpa banyak basa-basi lagi daripada gue ngebacot nggak jelas, jadi mari kita mulai beritanya. Nah, jadi di berita pertama ini berarti gue pengen ngasih tau dulu kabar duka nih kepada kalian semua. Ya ini berita udah kesebar lah banyak di media-media yang lain juga, tapi gue pengen ngasih tau lagi kepada kalian kalau misalnya Akira Tomiyama, maksud gue Akira Toriyama itu baru saja meninggal dunia pada tanggal 1 Maret kemarin. Kalau misalnya kalian nggak tahu Akira Toriyama itu siapa, dia adalah penulis dari Dragon Ball ya, itu yang anime masa kecil kita di Indosiar waktu itu di hari Minggu pagi itu. Jadi Akira Toriyama ini meninggal karena hematoma. Kalau misalnya kalian nggak tahu, hematoma itu adalah penumpukan darah abnormal di luar dari pembuluh darah itu. Kondisinya ini terjadi akibat rusaknya pembuluh darah yang menyebabkan darah bocor ke jaringan tubuh lainnya. Itulah yang menyebabkan kenapa Akira Toriyama itu bisa meninggal dunia. Dan kalau kalian misalnya mau tahu juga, Akira Toriyama itu udah ngebikin monster designer ya, sebagai monster designer di Dragon Quest sejak 1986. Itu udah lama banget. Pokoknya dia memang udah legend lah di era-era game dan juga animenya gitu. Tapi Dragon Ball, selain itu juga Dragon Ball udah menghiasi dunia pergaman kita tuh. Kalau misalnya kalian nggak tahu ya, di era PS2 ada namanya game Dragon Ball Z atau Dragon Ball Budokai gitu ya. Gue ingat banget itu salah satu game yang penghancur analog gue. Gue sering banget beli stick baru gara-gara analog gue rusak, gue puter-puter gara-gara main Dragon Ball itu. Tapi emang seru gitu gamenya. Selain itu juga dia sempat kerja di Square Enix di game Chrono Trigger dan juga di Microsoft Game Studios Blue Dragon. Apalagi di tahun ini Sandland buatan Toriyama itu juga bakal dibuat nih dari seri animenya dan juga video game adaptationnya nih tahun 2024 ini. Gue sih berharap orang-orang yang seperti ini nih jangan terlalu cepet yang meninggalnya, tapi yang namanya juga umur yang ada yang tahu. Pokoknya menurut gue dengan berpulangnya orang-orang seperti ini seakan-akan buat gue dunia ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena banyak orang-orang kompeten yang punya skill tapi ternyata harus meninggalkan kita duluan. Ya semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga semoga arwahnya tenang di sisi yang maha kuasa. Nah di berita kedua ini ada berita yang sebetulnya gimana ya, ini kelanjutan dari minggu lalu nih. Kalian tahu kan tentang misalnya perkara Nintendo dan juga Yuzu yang udah berunjut yang berakhir di meja hijau gitu. Ternyata di akhirnya itu Yuzu menyerah. Pihak Yuzu akan memberikan senilai 2,4 juta dolar kepada Nintendo akibat dari perbuatannya. Kalau misalnya kalian nggak tahu kenapa Yuzu dituntut oleh Nintendo, gue ulangi lagi, mungkin kalian yang nggak tahu, gue sebutkan lagi. Jadi Nintendo itu menuntut Yuzu karena Yuzu itu udah membuat emulator yang masih aktif istilahnya konsolnya, yaitu adalah Nintendo Switch. Dan juga Yuzu menerbitkan emulator atau alias game-gamenya untuk emulatornya seperti TOTK ya, Zelda TOTK udah bisa dimainkan di Yuzu sebelum tanggal rilis ofisialnya gitu. Untuk perkara ini, kalau misalnya kalian nggak tahu, untuk perkara ini gua mendukung Nintendo. Bukannya kenapa-napa, bukannya gua nggak mau gratisan atau gua munafik, tapi yang jelas sebagai seorang content creator juga, apalagi gua dulu pernah nulis buku dan buku gua sempat dibajak
Itu lu tahu harganya buku gue cuma 2.000 men. 2.000 men. 2.000 udah dibajak orang. Dua perkara 2.000 berat beneran. 2.000 doang itu udah dibajak orang, itu nyesek banget. Dan itu gue ngerti lah kenapa Nintendo itu menuntut Yuzu gitu. Tapi selain Yuzu juga ada nih salah satu emulator juga, yaitu namanya Citra. Itu emulator yang mengembangkan Nintendo 3DS ya. Jadi Citra juga menutup layanannya karena perkara Nintendo ini menutup Yuzu juga. Jadi awalnya itu Yuzu dan Citra itu saling bekerja sama gitu. Yang awalnya Citra itu hanya untuk Nintendo 3DS dan juga yang Yuzu ini Nintendo Switch. Tapi karena akibat dari kejamnya laut dari Nintendo, tapi akhirnya mereka putus mitra. Habis itu juga mereka dari sudut pandang Citra juga pun harus menutup layanan emulatornya. Tapi ya gimana-gimananya kita lihat nanti aja apakah yang namanya Yang Mulia, apa sih namanya? Hakim itu akan menyelesaikan perkara ini dengan pemberian Yuzu senilai 2,4 juta dolar itu, kita lihat nanti aja. Oke Brat, jadi di berita ketiga ini sekaligus berita terakhir kali ya. Jadi memang nggak begitu banyak berita yang seliweran di minggu ini, tapi yang jelas berita ketiga ini menarik nih. Kenapa menarik tuh Brat? Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, di minggu lalu gue udah sebutin ke kalian kalau misalnya banyak developer game yang pecat-pecat nih. Pecat-pecat orang, banyak juga developer game yang ngusir-ngusir orang gitu, contohnya EA, habis itu juga Sony PlayStation, habis itu Supermassive Game dan yang lain sebagainya. Tapi di minggu ini, beneran di minggu ini Brat, Capcom baru saja menaikkan yang namanya gaji karyawannya tuh. Wow, tepuk tangan. Terima kasih kepada Capcom yang sudah memperhatikan karyawannya ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, Capcom itu menaikkan total 5% dari gaji karyawannya tuh. Selain itu juga 28% untuk gaji orang-orang yang baru fresh graduate atau aliasnya yang baru kerja di sana tuh, tapi masih fresh graduate gitu. Mungkin ini karena di kebijakan fiskal mereka ngasih laporannya begitu ya di tahun 2024 ini, fiskal 2024. Tapi sih feeling gue ya, karena kita tahu sendiri di tahun 2023 kemarin Capcom itu baru saja berhasil, yang namanya udah banyak tuh jejeran video game yang membuat nama mereka melambung tinggi. Contoh aja ya Resident Evil 4 Remake yang berhasil menyabet beberapa nominasi ya di ajang-ajang penghargaan game. Habis itu juga selain itu ada yang namanya Street Fighter 6. Ya meskipun perkembangan SF6 itu masih enggak segitu gede banget, tapi yang jelas itu membantu Capcom buat yang namanya istilahnya yang banyak cuan lah di mereka. Kalau misalnya kalian nggak tahu juga, berdasarkan pernyataannya resmi dari Capcom ini, mereka bilang ingin memprioritaskan dalam mempromosikan strategi investasi terhadap sumber daya manusia mereka, di mana hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 yang lalu. Tapi karena rencananya 2022 kemarin itu masih belum ada apa-apa, tapi ternyata di 2023 melambung nilai mereka ya, saham mereka juga naik sih, sempat gue lihat kalau nggak salah ya, karena perilisan Resident Evil 4 yang remake itu mantap sih buat gua. Jadi congratulations lah buat Capcom, dan semoga karyawan-karyawan di sana semakin betah dan juga Capcom berhasil merilis game-game selanjutnya yang bagus. Oke Bart, mungkin cuma segitu aja dulu ya, 3 berita itu aja yang bisa gue kasih sampaikan ke minggu ini. Gue informasikan lagi kepada kalian yang lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa kalian ya, jangan sampai batal karena ya taruhan di akhirat kalian nanti gede lah, pokoknya ribet nanti di hidup di akhirat kalian. Jangan, pokoknya walaupun kalian sembunyi-sembunyi ya, minum es jeruk sembunyi-sembunyi, walaupun nggak ada orang yang lihat tapi Tuhan melihat. Jadi sadarlah, tobatlah kalian yang belum tobat ya. Habis itu juga jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin kalau perlu, karena ini kalian lagi puasa, cuacanya juga lagi aneh-aneh. Di luar perkiraan BMKG semua, banjir di mana-mana, hujan di mana-mana, lepek, banjir, becek semua. Wah, udahlah keributan semua lah pokoknya. Itu pokoknya ini lah, mungkin sampai segitu aja akhir kata dari gue. Belum, tunggu. Jangan lupa share, subscribe, sama komen sih. Habis itu juga jangan lupa yang namanya, ya pokoknya komen lah apa aja yang berita-berita menurut kalian ini seru banget di minggu ini nih. Oke, mungkin segitu aja dari gue Hakim. Akhir kata dari gue, terima kasih santapannya.